Halo semua, apa yang kamu rasakan ketika ada orang yang berkata kepadamu, "Kamu salah"? Apakah kamu penasaran apa kesalahan kamu dan kamu ingin memperbaikinya? Atau kamu langsung merasa kesal, marah, dan ingin segera membuktikan bahwa kamu benar? Nah, pada video ini kita akan membahas kenapa ada orang-orang yang bisa menerima dikatakan kamu salah dan ada orang-orang yang tidak bisa menerima dikatakan kamu salah. Setelah itu, kita akan membahas bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bisa menerima dan tidak bisa menerima dikatakan kamu salah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, di dunia psikologi, ada sebuah istilah yang disebut cognitive dissonance. Mungkin kata yang paling cocok jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ketidakcocokan pemahaman. Cognitive dissonance adalah sebuah keadaan tidak nyaman yang terjadi ketika kita mengalami ketidakkonsistenan kepercayaan atau perilaku. Kita bisa merasakan hal ini ketika mendapatkan informasi baru yang bertentangan dengan apa yang kita percaya atau ketika kita menyadari bahwa perilaku kita konflik dengan jati diri kita. Ketika hal ini terjadi, otak kita bekerja untuk merasionalisasi dan memahami sekaligus mengalami berbagai perasaan seperti marah dan malu. Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui bahwa dirinya salah. Nah, seberapa sulit seseorang untuk mengubah pikirannya tergantung dari apa yang disebut resistant to change atau pertahanan terhadap perubahan. Pertahanan terhadap perubahan ini tergantung beberapa hal. Contohnya, seberapa melekat identitas kita dengan kepercayaan kita, tingkat kepuasan yang didapat dari perilaku, dan seberapa menyakitkan atau merugikan yang diderita untuk berubah. Misalnya, kamu ingin menyelamatkan lingkungan, tetapi kamu bekerja di perusahaan yang merusak lingkungan. Jika kamu tidak suka pekerjaan itu, gajinya kecil, dan kamu mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain, maka kamu bisa keluar dari perusahaan itu dengan mudah. Tetapi, jika kamu bekerja di perusahaan itu sudah lama, orang-orang sudah mengenal identitas kamu sebagai karyawan perusahaan itu, kamu nyaman dengan gaji dan lingkungan kerja perusahaan itu, maka kamu akan lebih susah untuk keluar dari perusahaan itu, walaupun perusahaan itu sangat merusak lingkungan. Pertahanan terhadap perubahan kamu akan jauh lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi cognitive dissonance ini, biasanya orang mulai coba mengubah keyakinannya. Menjaga lingkungan tidak terlalu penting. Saya tidak ingin menyelamatkan lingkungan. Jika hal itu tidak berhasil, orang itu akan mencoba cara lain untuk mengurangi perasaan tidak nyaman. Misalnya, mencoba mencari hal-hal yang baik tentang perusahaan itu sebagai kompensasi. Seperti, perusahaan saya berkontribusi pada hal lain dalam lingkungan. Atau, mencoba mencari perusahaan lain yang kelihatannya lebih buruk dalam merusak lingkungan, sehingga orang itu tetap bekerja di perusahaan yang merusak lingkungan itu sambil merasa bahwa dirinya menyelamatkan lingkungan. Selain itu, kita juga mungkin melindungi diri kita dari ketidaknyamanan dengan tebang pilih informasi. Hanya mendengar informasi yang sesuai dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa otak kita juga mungkin memanipulasi ingatan kita untuk mengurangi perasaan bahwa hidup kita tidak konsisten. Biasanya, kita sebut ini sebagai pembenaran. Contohnya, jika ada seorang yang menolak sebuah ide, setelah ide itu berjalan dan menyenangkan, orang yang awalnya menolak itu bisa lupa bahwa dulu mereka menolak ide itu. Mereka bahkan bisa berkata bahwa mereka mendukung ide itu sejak awal. Sederhananya, kita tidak suka merasa salah. Kita tidak suka merasa tidak konsisten. Kita bisa menipu dan memanipulasi diri sendiri untuk mengatasi rasa tidak nyaman itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menipu diri sendiri untuk mengatasi rasa tidak nyaman? Yang pertama adalah kita sadar bahwa kita bisa salah dan tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kita salah. Yang kedua adalah komitmen untuk percaya dan bertindak berdasarkan kenyataan dan bukti, bukan berdasarkan pembenaran dan percaya buta.
Amsal 3 ayat 7 berkata, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Amsal 8 ayat 33 berkata, "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya." Amsal 12 ayat 15 berkata, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Amsal 19 ayat 20 berkata, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menegur kesalahan seseorang. Yang pertama adalah hindari. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa tidak semua orang bisa menerima bahwa dirinya salah, dan kita sendiri tidak terlepas dari kesalahan. Jadi, kita tidak perlu menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain, atau memaksa supaya orang mengakui kesalahannya. Lebih baik kita mengkoreksi diri dan menjadi teladan. Amsal 9 ayat 7-9 berkata, "Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Amsal 29 ayat 9-11 berkata, "Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya." Amsal 23 ayat 9 berkata, "Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak." Nah, menegur kesalahan orang adalah sebuah tindakan yang melelahkan, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Apa hasilnya? Orang yang kita tegur itu belum tentu bisa terima, bahkan berpotensi menjadi ribut dan musuhan dengan kita. Jadi, sebisa mungkin hindari. Tegur kesalahan orang hanya jika hal itu memang penting dan tidak bisa dibiarkan. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa sih tanpa ragu selalu membongkar kesalahan agama tetangga? Dan agama yang dibongkar kesalahannya juga cuma yang satu itu. Jadi begini, pada dasarnya saya tidak masalah dengan orang yang mempercayai dongeng sebagai kenyataan. Saya tidak masalah dengan orang yang percaya air mani keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Saya juga tidak masalah dengan orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi masalahnya, ajaran agama yang satu itu menyuruh orang untuk membunuh orang lain yang tidak seagama dalam kurung di medan perang. Masalahnya, nyawa saya, nyawa keluarga saya, dan nyawa banyak orang terancam oleh ajaran yang sesat itu. Itu adalah hal penting yang tidak bisa saya abaikan. Saya tidak bisa hindari, walaupun saya tahu bahwa apa yang saya lakukan sangat melelahkan, menghabiskan banyak waktu dan tenaga, belum tentu ada hasilnya, dan saya berpotensi menjadi orang pertama yang diincar untuk dianiaya. Kalau saya tidak perlu melakukan hal ini, saya juga tidak mau melakukannya. Saya harus melakukan hal ini karena saya tidak mau negara kita dijadikan seperti Suriah dan Afghanistan. Mumpung sekarang ini, kondisi belum stadium akhir seperti Suriah dan Afghanistan. Jika sudah stadium akhir seperti Suriah dan Afghanistan, apalagi yang bisa kita lakukan selain pergi meninggalkan negara kita? Sudah terlambat. Saya berjuang keras untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya melawan ideologi sesat yang bisa merenggut nyawa banyak orang. Jadi, sekali lagi,
Hindari menegur kesalahan orang lain. Lakukan hanya jika kamu tidak punya pilihan lain. Nah, kalau kita harus menegur kesalahan orang lain, langkah yang kedua ini sulit. Saya pun masih terus belajar. Tetapi, pasti bisa kita lakukan. Yaitu, kita buat orang itu yang sadar bahwa dirinya salah, tanpa kita perlu berkata, kamu salah. Karena, biasanya yang terjadi jika kita langsung berkata kepada seseorang, kamu salah, orang itu akan merasa egonya diserang. Dan dia tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalaupun dia mendengarkan apa yang kita sampaikan dan dia tahu bahwa dia salah, kemungkinan dia akan bertahan dan menyerang balik untuk mempertahankan harga dirinya. Akhirnya menjadi keributan saling salah-salahan dan debat kusir. Sedangkan kita menegur kesalahan seseorang bukan untuk membuktikan bahwa kita benar, bukan untuk menunjukkan bahwa kita superior, bukan untuk memuaskan ego kita, apalagi untuk mencari musuh. Paham ya? Nah, kita bisa belajar hal ini dari cara Nabi Nathan yang sukses menegur Raja Daud yang bersinah dengan Batsheba dan membunuh suaminya di dalam 2 Samuel 12. Nabi Nathan tidak langsung menembak Raja Daud apa kesalahannya. Dia bercerita, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Mendengar hal itu, Raja Daud marah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan." Setelah Raja Daud berkata seperti itu, barulah Nabi Nathan berkata, "Engkaulah orang itu." Lalu, Nabi Nathan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Daud, dan menjelaskan bahwa Tuhan tahu hal itu. Dengan demikian, Raja Daud langsung sadar atas kesalahannya. Nah, banyak cerita di dalam Alkitab yang bisa menjadi inspirasi cara menegur orang. Kita bisa belajar dari cara yang sukses seperti Nabi Nathan untuk diikuti, dan kita bisa belajar dari cara yang gagal untuk dihindari. Kita juga bisa belajar cara menegur dengan mengamati orang lain. Kita mengambil posisi sebagai orang yang ditegur. Cara menegur bagaimana yang bisa kita terima, dan cara menegur bagaimana yang tidak bisa kita terima. Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi, siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang." Amsal 15 ayat 12 berkata, "Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak." Paham ya? Nah, yang ketiga adalah jangan mempermalukan. Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 15-17, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal dewata atau seorang pemungut cukai." Jadi,
Jika kita mau menegur kesalahan seseorang, tegurlah secara langsung sendirian tanpa ada orang lain. Kalau orang itu tidak mau mendengar, bawa 1 atau 2 orang teman untuk membantu. Kalau orang itu masih tidak mau mendengar, ajak orang-orang beramai-ramai tegur dia. Kalau orang itu masih tidak mau mendengar, ya sudah, biarkan. Kita anggap dia orang asing yang tidak kita kenal. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukankah kita berkata di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu terindah. Rancanganmu